Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, hadirin jamaah subuh Masjid Hidayat Al-Azhar yang saya muliakan, khususnya kepada pengurus daripada Masjid Hidayatul Azhar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, maghfirah kepada para pengurus dan juga jamaah semua, sehingga dengan hidayah Allah itu insya Allah kita bisa mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih penting, hadirin jamaah subuh rahimakumullah, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada subuh hari ini insya Allah dikumpulkan Allah di surganya nanti di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia ini adalah pengatur alam semesta. Dia yang menciptakan segala-galanya dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Tidak ada lagi makhluk yang lebih mulia dibanding dengan manusia. Dan Allah menginginkan manusia untuk mempertahankan ini kemuliaan. Jadi penciptaan manusia ini memang sudah mulia. Walaqad karramna bani Adam. Aku telah memuliakan seluruh anak cucu Adam. Jadi kita semua ini sebagai anak cucu Adam adalah makhluk yang termulia. Namun Allah menginginkan kita untuk mempertahankan kemuliaan ini. Hadirin yang mulia, semua manusia bisa menjadi mulia. Tidak ada hubungannya dengan kaya dan miskin. Tidak ada kaitannya dengan orang punya pangkat atau tidak. Dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang itu punya status sosial atau tidak. Tapi yang jelas semua manusia bisa mempertahankan kemuliaan ini. Dan ketika manusia mempertahankan kemuliaan ini, maka dia akan bahagia. Dan bisa dipahami bahwa sebenarnya Allah menghendaki semua manusia ini bahagia tanpa kecuali. Atau lebih sepatnya kita mengatakan Allah menghendaki semua manusia masuk surga tanpa kecuali. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Nabi, pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan, kecuali mereka yang tidak mau. Waktu Nabi mengatakan kecuali yang tidak mau, bertanya sahabat, qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang tidak mau masuk surga? Maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah
wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, kata Allah, kata Nabi, itulah yang mau masuk surga. Dan siapa yang tidak taat kepada aku, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut ini kita harus memahami lebih awal sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan agama ini. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sudah pernah belajar tentang masalah agama ini. Di mana biasa kita katakan bahwa agama ini itu adalah aturan. A artinya tidak, gama artinya aturan. Jadi atau kacau. Jadi orang yang beragama A tidak, gama kacau. Jadi orang yang beragama itu adalah orang yang tidak kacau. Artinya teratur dalam hidupnya. Tetapi sebenarnya dalam Islam pengertian ini tidak terlalu tepat kalau dikatakan agama itu adalah tidak kacau. Dalam Islam itu dikatakan dinul Islam, yaitu diterjemahkan sebagai agama Islam. Tapi ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah, sebenarnya mari kita lihat lebih jauh. Apa sih yang dimaksud dengan din? Din ini adalah janji kita kepada Allah. Suatu perjanjian kita dengan Allah sebelum kita ada di dunia ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Inilah ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa manusia waktu dia masih berada di alam arwah itu ditanya sama Allah, apakah engkau akan menyembah kepadaku ketika engkau keluar dari alam roh ini? Atau apakah ini aku adalah Tuhanmu yang engkau akan sembah nanti ketika engkau nanti hidup di dunia? Semua kita ini menjawab qalu bala syahidna. Kita mengatakan kami yakin kami akan menyembah kepadamu ya Allah. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami yang kami akan taati. Inilah janji kita. Nah, hadirin yang mulia, setelah kita hadir di dunia ini, maka janji inilah yang harus kita tunaikan. Jadi engkau janji telur Allah Ta'ala untuk taat kepadanya. Maka oleh karena itu kehadiran kita di dunia ini adalah untuk melaksanakan tadi janji. Tetapi ibu-ibu dan bapak-bapak tentu untuk melaksanakan janji ketaatan kepada Allah pasti ada aturan. Nah, sebab bagaimana caranya kita taat kalau tidak ada aturan? Nanti ada aturan baru kita bisa taat. Kalau tidak ada aturan, apa yang mau ditaati? Maka hadirin yang mulia, agama ini datang untuk memberikan aturan. Jadi sebenarnya dinul Islam itu adalah aturan-aturan Islam yang harus kita kerjakan untuk membuktikan janji kita sebelum kita lahir di dunia ini untuk taat kepada Allah. Jadi saya ulangi, ini penting, bahwa aturan agama ini adalah janji kita yang harus kita taati sebelum setelah kita berjanji di alam arwah untuk taat kepada Allah. Nah, maka hadirin yang mulia, maka agama ini adalah janji kita kepada Allah. Dan ibu-ibu sudah paham, bapak-bapak juga sudah mengerti bahwa yang namanya janji, Pak, kalau kita sudah tunaikan, alangkah indahnya itu hidup. Nah, mari saya ambil contoh misalnya, bahwa kalau kita berjanji, kemudian kita sudah laksanakan itu janji, maka kehidupan kita akan tenang. Nah, dan janji itu kan biasa kita katakan bahwa al-wa'du dainun. Nia janji inrengi. Nareko furi wajah inreta Pak, manyamang itu. Tapi nareko dengan kri wajah inreta, tak selesai lagi. Iya.
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi janji itu adalah utang. Nah, saya kasih contoh begini. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah subuh sekalian, kalau ada orang yang kita pinjam uangnya, misalnya, wahai saudaraku, tolong pinjamkan uangnya 12 juta. Nanti saya akan bayar 1 juta 1 bulan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita sudah diberikan, kemudian setiap bulan kita bayar itu utang. Bulan pertama Januari kita bayar. Bulan kedua kita bayar. Lancar pembayarannya. Hadirin yang mulia, kira-kira kalau kita lancar membayar itu utang kita, beranikah kita jumpa dengan orang? Melomoki kasih runtuh tahu narekoti wajamin reta. Saya yakin dan percaya kita akan senang dan tidak takut-takut untuk jumpa dengan orang itu karena kita sudah bayar utang. Tapi coba bayangkan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau bulan pertama kita bayar, bulan kedua kita bayar, tapi bulan ketiga sudah mulai terlambat. Mungkin kita mengatakan tanggal 1, sudah tanggal 10. Bulan ketiga, bulan keempat, tanggal 15 baru dia bayar. Bulan kelima, lo ini capulangin apa makam aja. Nah, hadirin yang mulia, kemudian mungkin bulan ketujuh dia tidak bayar lagi. Nah, pertanyaan saya, kalau kita punya utang, engkain pada terlupa tahu, kalau kita punya utang, kira-kira lo mau kasih runtuh. Apakah kita enak bertemu dengan dia? Saya yakin susah, Pak. Kalau dia di masjid masuk di pintu ini, di pintu lain keluar, dia terus runtuh. Nah, sebab angkain retak. Jadi hadirin yang mulia, kalau utang ini sudah sudah dibayar, kita itu enak berjumpa dengan orang itu dan kita merasa tidak terganggu dengan jumpa dengan orang itu. Tapi kalau kita punya utang yang kita tidak bayar, kita tidak mau ketemu dengan orang itu. Nah, hadirin yang mulia, mari kita larikan kepada agama. Kita punya janji kepada Allah, berarti kita berutang kepada Allah. Apakah janji kita kepada Allah? Adalah untuk mentaati Allah. Bagaimana supaya kita taat kepada Allah? Maka Allah menurunkan aturan ini. Nah, aturan inilah yang harus kita taati. Dan aturan Allah ini, itu isi pokoknya 2. Sekalipun kalau kita di kampus, kita mengajar adik-adik mahasiswa, kita katakan bahwa Al-Quran itu isinya ada akidah, ada syariat, ada muamalah, ada kisasul anbiya, ada isyarat-isyarat ilmiah banyak. Tetapi isi pokoknya sebenarnya 2. Yaitu perintah yang harus dikerjakan dan larangan yang harus ditinggalkan. Apabila kita melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, berarti kita telah melunasi janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya tanya ibu-ibu dan bapak-bapak. Kira-kira kalau kita salat 5 waktu baik, kemudian puasa Ramadan kita kerjakan, semua perintah Allah kita lakukan, khususnya salat misalnya. Kalau kita telah kerjakan ini salat, enak enggak perasaan kita, Pak? Pasti enak. Tenang kita, damai kita, karena kita sudah bayar janji kita kepada Allah. Enak itu. Hadirin yang mulia, dan kalau kita meninggal dunia dengan penuh ketaatan kepada Allah, perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan, semua utang kita kepada Allah kita sudah tunaikan, enak enggak kita berjumpa dengan Allah? Pasti kita akan tenang berjumpa dengan Allah nanti di hari kemudian. Tetapi kalau perintah Allah kita tidak kerjakan, sholat kita tinggalkan, tidak berpuasa, tidak pernah baca Quran, tidak pernah sikir-sikir, perintah Allah tidak dikerjakan, berarti dia tidak bayar janjinya kepada Allah. Nah, orang yang seperti ini berani enggak dia ketemu dengan Allah di akhirat? Nah, hadirin yang mulia, orang inilah yang seperti ini, kalau dia mau meninggal dunia, dia akan takut-takut, Pak, metau itu nareko mati. Nah, sebab waktu orang mau meninggal dunia, itu diperlihatkan itu, Pak, di mana tempatnya nanti di akhirat. Dia nama atas dia rufatau nareko deva di fitang onrona, Pak. Nah, dia akan lihat di mana tempatnya. Nanti pada saat itu dia sadar, ternyata saya tidak
bayar utang saya kepada Allah. Dan pada saat itulah manusia sudah menyesal luar biasa dan penyesalan itu tidak ada lagi gunanya. Maka jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aturan ini perlu kita pahami, yaitu untuk apa ini aturan kita taati. Karena kita ini adalah aturan ini akan mengantarkan kita ke tujuan. Jadi saya garis bawahi bahwa aturan-aturan itu mengantarkan kita ke tujuan. Saya kasih contoh begini. Aturan lalu lintas, ibu-ibu dan bapak-bapak biasa lihat ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau. Allahu Akbar, tadi saya dari perjalanan Masjid Amanah ke sini, itu ada tabrakan di dekat lapangan dekat Masjid Raya. Motor dengan mobil tadi saya lihat. Saya yakin itu karena dia tidak taat kepada aturan lalu lintas. Selama dia taat kepada aturan, insya Allah dia akan selamat sampai ke tujuan. Karena tujuan itu aturan dibikin, itu adalah kita selamat sampai ke tujuan. Jangan kita memahami bahwa aturan lalu lintas itu menyusahkan kita. Jangan kita pahami bahwa aturan lalu lintas itu ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau, itu menghambat kita. Tidak sama sekali. Itu adalah mengatur kita selamat sampai ke tujuan. Hadirin yang mulia, jadi kalau lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, kalau kuning hati-hati. Jadi kalau lampu merah kita tabrak, kemungkinan bisa kecelakaan. Lampu merah pertama masih mungkin selamat, lampu merah kedua kita tabrak lagi, sudah mungkin kita hampir kecelakaan. Nah kalau kita selalu melanggar aturan, suatu saat nanti kita tidak mungkin sampai ke tujuan karena kita tak berakal misalnya, kita tidak sampai ke tujuan, kita masuk ke rumah sakit. Maka begitulah memahami ini aturan. Jadi aturan Allah ini Allah turunkan agar kita selamat sampai ke tujuan. Apakah tujuan kita, ibu-ibu dan bapak-bapak? Yang penting dipahami bahwa tujuan kita hidup di dunia ini, itu Allah menciptakan manusia supaya hidup selama-lamanya di akhirat. Ini yang harus dipahami baik-baik. Ya perlu dipahami madecingnya. Maka dia fancaji ke fuang Allah Ta'ala supaya tuki manenung matu resori mondri. Jadi Allah menciptakan manusia supaya manusia hidup selama-lamanya di akhirat. Ini yang perlu dipahami. Sebab kehidupan di dunia ini Pak tidak lama. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku paling 60-70 tahun. Kalau ada yang lebih tidak seberapa. Kalau ada juga yang kurang 60, di itu siaga Pak. Rata-rata itu antara 60 dan 70. Jadi kalau ada bapak-bapak ini sudah 60-70, ya siap-siap makin Pak. Ya. Cawek ini betul. Ya. Maka hadirin yang mulia, jadi kita hidup di dunia ini paling 60-70 tahun. Nah, maka dia Allah Ta'ala dan Quran malabih, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kemudian 1000 tahun ukuran dunia. Jadi kalau 1000 dibagi 24, karena 1000 ini 1000 tahun 24 jam ini dalam satu hari, hasilnya adalah 41,6. Artinya 41 tahun dunia 6 bulan baru 1 jam hari kemudian. Jadi kalau kita berumur sekitar 60-70 tahun, berarti kita hidup di dunia ini paling 1,5 jam sampai 2 jam. Apa artinya 1,5 jam sampai 2 jam? Dengan waktu di akhirat yang tidak terbatas. Di akhirat bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, tetapi Allah mengatakan khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di akhirat. Maka hadirin yang mulia, karena kita ini makhluk akhirat, kita akan hidup nanti di akhirat, kita harus tahu apa kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhirat. Di akhirat itu hanya 2 tempat, Pak. Yang pertama surga sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan. Yang kedua adalah neraka yang penuh dengan penderitaan.
Di mana kita berada, apakah di surga, apakah di neraka, ditentukan di dunia yang hanya 60-70 tahun ini. Dan kita hidup di dunia hanya satu kali ini saja. Cicami bawa Pak. Tidak mungkin kita mengulang untuk yang kedua kalinya. Beda dengan adik-adik mahasiswa misalnya. Kalau dia mendaftar, taruhlah misalnya kalau di kampus itu biasa mendaftar sampai 50.000 orang. Yang kita terima paling 4.000. Berarti yang kita tolak ada 46.000. Yang 46.000 ini masih bisa mendaftar tahun depan. Masih bisa mendaftar semester depan. Begitupun juga pegawai, karyawan yang mendaftar kemudian dia gagal masih bisa mendaftarlah kembali. Tapi manusia kalau dia gagal menjalani kehidupan menurut maunya Allah, menurut janjinya kepada Allah, tidak mungkin akan mengulang kembali. Maka oleh karena itu saya ingin menegaskan ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah subuh sekalian, bahwa kehidupan di dunia ini bukan kehidupan main-main. Tenia cule-cule Pak. Tapi kehidupan yang menentukan bahagia selamanya atau sengsara tidak punya batas waktu. Maka hidup ini adalah pilihan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa hadainahun najdain, aku tunjukkan kepada manusia dua jalan. Jalan pertama menuju ke surga, jalan kedua menuju ke neraka. Kemudian Allah katakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk menempuh ini jalan. Terserah kita mau menempuh jalan ke surga silahkan, tidak mau juga silahkan. Cuma perlu dipahami bahwa tidak mungkin kita masuk surga kalau kita tidak menempuh jalan ke surga. Biasa saya kasih contoh begini. Taruhlah kita berada di Sengkang, di Wajo ini. Kalau kita kira-kira mau ke Bulukumba, tentu kita melewati Maros, kemudian masuk Makassar, kemudian Goa, Jenek Ponto, Takalar, baru kita bisa sampai ke Bulukumba. Tidak mungkin kita sampai ke Bulukumba kalau kita menempuh jalur mulai Wajo, pergi ke Siwa, kemudian ke Palopo, menuju ke Luwu Utara. Enggak mungkin. Artinya kalau orang mau masuk surga, tempuhlah jalan-jalan ke surga, maka insya Allah kita akan sampai ke surga. Apakah jalan ke surga itu? Itulah ketaatan kepada Allah. Selama kita taat kepada Allah, maka kita akan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, kemudian ada satu hal yang ingin saya garis bawahi. Karena ini kadang-kadang bapak-bapak pertanyaan ini kalau saya uji mahasiswa, apakah itu S1, kadang-kadang S2, kalau saya tanya apa itu Islam, mereka bingung menjawab Pak. Coba gare kutaneki maka dah di semua aga ya seseleng. Apakah ibu dan bapak bisa jawab? Padahal jawabannya ini ada dalam hadis. Engkau nasi waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabat. Kemudian datang seorang laki-laki yang pakaiannya putih-putih, rambutnya hitam. Kemudian duduk di hadapan Nabi, dia dekatkan lututnya dengan lutut Nabi, kemudian diletakkan tangannya di atas paha, kemudian dia bertanya, "Ya Muhammad, ma huwal Islam?" Apakah itu Islam? Jawabannya Nabi, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyas zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Inilah Islam. Jadi Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang berhak ditaati kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Maka hadirin yang mulia, tapi ini perlu penjelasan. Ya sengi sahada. Pernah saya dulu ceramah di Takalar. Setelah itu ada orang tua kemudian sampaikan kepada saya. Dia bilang, "Nak, kalau kau ceramah ini yang perlu kau luruskan. Nah, sebab banyak sekali orang yang rusak syahadatnya. Artinya dia tidak faham itu syahadat." Saya katakan, "Kenapa bisa begitu Pak?" Dia bilang, seandainya orang itu memahami betul syahadatnya, maka masjid pasti penuh dengan jemaah.
Tapi kenapa sekarang ini masjid kosong? Karena orang tidak fahami syahadatnya. Dia bilang, itu kan syahadat, dia katakan bahwa tidak ada yang berhak ditaati kecuali Allah. Nah, Allah ini menyuruh kita untuk salat. Tapi bagaimana caranya salat itu ditunjukkan oleh Nabi. Karena dalam Al-Quran dikatakan, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika engkau mengatakan aku cinta kepada Allah, Nabi katakan fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi kalau kita mengikuti Nabi, berarti itulah bentuk kecintaan kita kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini perlu dipahami sumber kita, Al-Qur'an, hadis. Tidak bisa dipisahkan. Sebab kenapa? Kalau ada perintah dalam Al-Qur'an, pasti ada cara melaksanakan perintah itu dalam hadis Nabi, dalam sunnah Nabi. Taruhlah misalnya kita ambil contoh. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita salat. Maka demi itu Qur'annya aqimis shalah. Dirikan salat. Tapi bagaimana caranya mengerjakan salat tidak ada dalam Al-Qur'an. Tidak ada itu bagaimana cara takbir, ruku, i'tidal, sujud, tidak ada di dalam Al-Qur'an. Itu ada di dalam hadis Nabi. Nabi katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat saya salat. Jadi Al-Quran itu isinya perintah untuk salat. Tapi bagaimana caranya salat? Ada dalam kehidupan Nabi. Begitupun juga puasa. Sebentar lagi bulan puasa akan masuk. Perintah puasa ada dalam Al-Quran. Tapi bagaimana caranya memulai puasa, bagaimana caranya mengakhiri puasa, itu ada dalam kehidupan Nabi. Sehingga dua ini tidak bisa dipisahkan. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita memahami dua sumber pokok ini, tapi mungkin bapak-bapak mengatakan, kenapa boleh kalau berasal dari Nabi, kenapa banyak perbedaan pendapat? Nah, ini yang saya ingin tekankan ibu-ibu dan bapak-bapak. Al-Quran itu mutlak benar. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Allah katakan dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, jadi Al-Quran ini mutlak benar. Tetapi orang Islam, orang pintar, cendekiawan, para ulama dalam memahami Al-Quran, dia bisa benar dan dia bisa salah, Pak. Jadi Al-Quran ini mutlak benar, tetapi ulama, para orang pintar, cendekiawan dalam memahami Al-Quran, dia bisa benar dan dia bisa salah. Maka oleh karena itu, saya masih ingat guru besar saya dulu waktu masih kuliah di Jakarta, namanya Profesor Dr. Quraish Shihab, selalu menekankan ini, bahwa Al-Quran ini adalah kebenaran. Yang kebenaran itu bisa bagaimana caranya sampai kepada kebenaran. Dia kasih contoh begini, 10 itu berapa? 10 itu orang mengatakan 5 tambah 5. Yang di sini mengatakan 10 itu 4 tambah 6. Yang di sini mengatakan 10 3 tambah 7. Ibu-ibu mungkin mengatakan 10 itu 2 tambah 8. Yang satunya mengatakan 1 tambah 9. Nah, sekarang mana yang benar? Semuanya adalah benar. Hadirin yang mulia, inilah agama, Pak. Terutama taruh misalnya salatnya Nabi. Ini kan salat diwajibkan itu pada tahun ke-11 daripada kenabian. 2 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Berarti Nabi ini salat itu sekitar 11 sampai 12 tahun. Jadi selama 11-12 tahun itu Nabi, sahabat itu mengamati bagaimana salatnya Nabi. Mungkin ada orang yang melihat Nabi salatnya seperti ini. Ada sahabat yang melihat selama 11 tahun itu salatnya seperti ini. Jadi perbedaan-perbedaan dalam mengerjakan salat itu adalah sesuatu yang lumrah. Yang penting ada hadisnya yang kita bisa pegang. Ada hadis yang bisa dia tunjukkan. Nah, kalau kita memahami seperti ini, Pak, tidak ada lagi saling menyalahkan, apalagi mengkafirkan. Nauzubillah min dzalik. Sekarang ini banyak sekali orang gampang mengkafirkan saudaranya hanya karena berbeda pendapat. Padahal hadirin yang mulia, oleh saya kasih contoh begini. Kita ini mungkin di Wajo rata-rata masih baca bismillah, Pak. Al-Fatihah. Di tempat yang lain banyak yang tidak baca bismillah.
Karena ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa bismillah itu jahar, ada juga hadis Nabi mengatakan bismillah tidak jahar. Begitupun juga berdoa. Ada yang hadis mengatakan berdoa angkat tangan, ada juga berdoa tidak angkat tangan. Nah hadirin yang mulia, kalau begitu mana yang benar? Semuanya benar karena ada hadisnya Nabi. Tapi coba dipahami Pak, perlu direnungkan ini. Seandainya semua orang baca Al-Fatihah dengan bismillah yang jahar, yang didengar, maka hadis tentang bismillah yang tidak didengar itu tidak terpakai. Seandainya semua orang berdoa dengan angkat tangan, maka hadis tentang berdoa tidak angkat tangan tidak terpakai. Tapi Allahu Akbar. Ada orang yang berdoa dengan angkat tangan, ada orang berdoa tidak angkat tangan, ada orang yang baca bismillah, ada yang tidak baca bismillah, ada orang yang kunut, ada orang yang tidak kunut, semua ada hadisnya. Apa yang terjadi? Maka semua hadis Nabi diamalkan semuanya sampai akhir zaman. Ini yang harus kita pahami. Jadi perbedaan-perbedaan itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Jangan kita saling menyalahkan sebab Fadilah ada tu kita Pak, kita pernah kada kita bid'ah. Sehingga bid'ah kan neraka. Masa hanya perbedaan begini ku katakan kita neraka. Padahal hadirin yang mulia, saya katakan kembali, 10 itu berapa? 5 tambah 5 kah? 2 tambah 8 kah? 3 tambah 7? Ayat yang kau pakai mana? Hadis yang kau pakai mana? Jadi kalau jelas ayatnya, ada hadisnya, mari kita saling menghormati antara satu dengan yang lain. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada rukun Islam ini. Di antara bapak-bapak furan di masyahada, berarti kita sudah memeluk Islam. Di antara rukun yang paling tinggi nilainya itu adalah salat, Pak. Karena kita ini adalah makhluk akhirat, tujuan kita adalah ke surga. Nah, saya ingin menggarisbawahi di sini sebagai penutup bahwa karena kita ini akan ke surga, tujuannya adalah ke surga, maka pasti ada aturan bagaimana sampai ke surga. Makanya di dalam agama kita, dalam hadis dikatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Sesungguhnya yang halal jelas, yang haram itu juga jelas. Antara halal dengan haram itu adalah mutasyabihat. Lampu kuning itu, yang lampu merah jelas, yang lampu hijau jelas. Antara kuning hati-hati. Begitupun juga dalam agama. Yang haram tinggalkan, yang halal kerjakan. Kalau Anda tidak tahu apa ini halal atau haram, jangan coba-coba kerja. Tanya dulu para ulama. Supaya kita selamat, tanya dulu para ulama. Kalau tidak jelas ini halal, tidak jelas ini haram, maka tanya ulama. Nanti kita akan selamat dalam beragama. Itulah lampu kuning. Tujuan daripada halal haram agama ini, kenapa kita mesti taati? Agar kita selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kita adalah makhluk akhirat yang akan hidup nanti di akhirat, dan di akhirat ini adalah 2 tempat, surga dan neraka. Maka Al-Qur'an ini adalah menuntun kita untuk sampai ke surga. Selama kita mentaati aturan Al-Qur'an, yang halal kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan, yang mutasyabihat kita tanya kepada ulama, maka yakin dan percaya kita akan selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan yang paling pintas itu adalah salat. Dari kumelo kita masruga madeci Pak, tolong dijaga ini salat. Dan salat ini adalah ibadah inti. Yang pertama, tidak ada ibadah yang diterima di langit kecuali salat. Yang kedua, salat ini tidak ada yang bisa kerjakan hanya manusia. Tidak pernah kita lihat binatang salat, tidak pernah kita lihat burung-burung salat, tidak pernah kita lihat tumbuh-tumbuhan salat. Yang salat adalah manusia. Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Kalau manusia tidak salat, manusia menyalahi tujuan penciptaannya. Begitu hebatnya posisi salat. Kemudian yang ketiga, Nabi katakan awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamati as-shalah. Yang pertama dihisab di akhirat nanti adalah salat. Kalau salatnya baik, maka kehidupan akan jadi baik. Tapi kalau salatnya bermasalah, akan susah nanti di akhirat. Nah,
Hadirin yang mulia, kemudian dikatakan salat ini adalah tiangnya agama. Ini perlu dijelaskan sungguh-sungguh, dipahami. Nabi katakan salat ini adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikan salat berarti mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat berarti menghancurkan agama. Coba perhatikan ini hadis. Jadi yang menghancurkan Islam bukan orang di luar Islam. Yang menghancurkan Islam itu adalah orang Islam sendiri. Kenapa? Karena dia meninggalkan ini salat. Sebab Nabi katakan siapa yang mendirikan salat, mengerjakan salat, orang itu mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat, orang itu menghancurkan agama. Oleh karena itu mari kita saling berusaha, saling menasihati, saling tolong menolong agar salat ini bisa kita kerjakan. Kerjakan salat ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana anak kita salat, bagaimana istri kita bisa salat, bagaimana suami kita bisa salat, bagaimana orang-orang di sekitar kita bisa mendirikan salat. Dan inilah yang harus diusahakan. Siang dan malam kita berpikir bagaimana saudara-saudara kita semua bisa mengerjakan ini salat. Karena ada jaminan siapa yang mengerjakan salat apalagi dengan berjamaah 5 kali sehari semalam, maka orang ini akan masuk surga bebas nanti di akhirat, tidak diperiksa. Kalau kita tidak mau diperiksa di akhirat, nanti bapak-bapak tolong dijaga salat berjamaah. Siapa yang menjaga salat berjamaah? Yang pertama di awal waktu, di masjid, di tempat azan dikumandangkan, dan dilakukan dengan berjamaah, orang ini nanti di akhirat tidak akan diperiksa, masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kita untuk menjaga ini agama. Yang jelas kalau kita sudah melaksanakan ini agama, enak itu perasaan. Kalau kita sudah salat, Pak, enak itu perasaan, dan orang yang seperti inilah yang enak nanti berjumpa dengan Allah. Tapi kalau orang tidak melaksanakan ini perintah, dia tidak melaksanakan janjinya kepada Allah, utangnya tidak dibayar kepada Allah, orang inilah yang akan ketakutan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada salat subuh hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan iman untuk senantiasa menyampaikan ini agama, sifat ngajariki agar kehidupan beragama ini akan jadi baik. Dan sekali lagi, semoga kita semua yang hadir pada subuh hari ini insya Allah dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Masjid Hidayatul Azhar yang saya muliakan, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Allah memberikan kepada kita kekuatan iman untuk senantiasa taat kepadanya dan mengikuti kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebentar lagi bulan Ramadan akan datang, banyaklah berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.